Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua dimanapun kalian berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat ya teman-teman. Oke, perkenalkan aku Putri Ramadhani dari jurusan S1 Ekonomi Syariah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPN Veteran Jakarta. Nah, dan pada kesempatan kali ini, insya Allah aku bakal memaparkan suatu materi yang saat ini tuh sedang hangat banget diperbincangkan, yaitu tentang inklusi keuangan. Tapi sebelum aku memaparkan lebih dalam, nantinya aku bakal ngejelasin tentang ruang lingkup, terus juga tentang strategi nasional keuangan inklusif, dan lain sebagainya. Jadi sebelum aku masuk ke sana, mungkin di awal kita harus tahu dulu nih sebenarnya keuangan inklusif itu apa sih? Karena kan kita sering banget dengar nih ya kata-kata keuangan inklusif, tapi mungkin ada beberapa orang yang masih belum tahu nih sebenarnya keuangan inklusif itu apa sih. Jadi berdasarkan peraturan OJK nomor 76 tahun 2016, inklusi keuangan itu tuh adalah suatu ketersediaan akses pada berbagai lembaga, produk, dan juga layanan jasa keuangan yang sesuai nih dengan kebutuhan dan juga kemampuan masyarakat dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi intinya itu adalah inklusi keuangan ini tuh adalah suatu ketersediaan atau suatu kemudahan akses masyarakat ini untuk menjangkau layanan-layanan keuangan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mungkin simpelnya gini teman-teman, contoh kasusnya nih, mungkin ketika teman-teman sekarang lagi sering jajan cilok di abang-abang. Mungkin kalau zaman dulu kan kita jajannya yaudah kita pakai uang cash gitu kan. Nah kalau sekarang tuh kita bisa bayarnya pakai kris gitu, kita bisa bayar goceng pakai kris gitu sekarang bisa. Dan juga kita sekarang bisa melakukan berbagai banyak kegiatan itu cuma dari handphone, karena sekarang juga zamannya digital kan, kita mau transfer uang pakai handphone aja, nggak perlu datang ke bank segala macam kayak gitu. Nah, hal-hal itulah termasuk salah satu dampak, khususnya dampak positif dari inklusi keuangan ini, yang dimana artinya si layanan keuangan itu udah tersebar menyeluruh gitu. Nah, dan juga dari World Bank atau Bank Dunia, mereka itu menyatakan bahwa inklusi keuangan itu merupakan salah satu faktor utama dalam menunjang kesejahteraan masyarakat dan juga mengurangi kemiskinan. Tuh berarti kita tahu ya sebegitu pentingnya loh ternyata keuangan yang inklusif itu. Nah, karena begitu penting, jadi otomatis pemerintah kita juga nggak diem aja dong. Jadi sekarang ini Indonesia itu lagi menggalakkan yang namanya keuangan inklusif. Nah, dengan cara apa? Jadi Indonesia ini itu udah berkomitmen penuh nih dengan upaya untuk mendukung supaya si keuangan itu bisa tercapai gitu, bisa inklusif gitu. Nah, dengan cara apa? Ada beberapa cara nih yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Yang pertama itu ada dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. OJK ini ngapain nih? Oke, jadi OJK itu mereka nggak sendiri ya, nggak cuma OJK aja, tapi mereka juga bekerja sama dengan lembaga-lembaga keuangan terkait seperti Industri Jasa Keuangan dan juga Kementerian Keuangan dan juga yang lainnya. Mereka ini mendukung pertumbuhan tingkat inklusi keuangan dengan gimana caranya, dengan mendorong pengembangan produk dan juga layanannya. Dan juga mereka ini mengupayakan pemenuhan 4 elemen dari inklusi keuangan. Elemennya apa aja? Yang pertama yaitu adalah perluasan akses keuangan. Ini penting sekali. Yang kedua adalah ketersediaan dari produk dan layanan jasa keuangan itu sendiri. Nah, terus yang ketiga adalah penggunaan dari produk dan juga layanan. Jadi nggak cuma tersedia tapi juga digunakan dengan baik, dengan menyeluruh, dengan merata. Dan yang ketiga adalah peningkatan kualitasnya, baik itu kualitas penggunaannya maupun juga kualitas produknya. Jadi produk ini tuh nggak cuma sekedar diadakan, tapi juga harus berkualitas gitu. Nah, dan juga sebagai langkah nyata nih, OJK tuh menggandeng berbagai pihak seperti kementerian, industri jasa keuangan lainnya, dan juga stakeholder terkait untuk mereka ini mengadakan yang namanya bulan inklusi keuangan pada bulan Oktober di seluruh wilayah Indonesia serentak. Nah, nggak cuma itu, salah satu strategi lagi itu yang kedua adalah di peraturan Presiden nomor 82 tahun 2016 itu
tercantum yang namanya Strategi Nasional Keuangan Inklusif atau disingkat dengan SNKI. Nah, SNKI itu sebenarnya apa sih? Nanti aku bakal ngebahas lebih dalam juga nih tentang SNKI. Jadi ngomongin soal SNKI, nah Strategi Nasional Keuangan Inklusif itu adalah suatu rencana aksi pemerintah Indonesia untuk memperluas akses keuangan kepada seluruh masyarakat, terutama tuh bagi masyarakat-masyarakat yang memang belum terlayani dan belum terjamah oleh lembaga-lembaga keuangan formal, karena masih banyak banget teman-teman, terutama di daerah-daerah pelosok dan sebagainya. Mungkin kalau di Jakarta kita bisa mudah mengaksesnya, tapi kalau untuk daerah lain ya kita nggak tahu gitu kan. Masih banyak, terutama pedesaan-pedesaan, itu mereka belum terjamah oleh akses keuangan inklusif. Nah, Strategi Nasional Keuangan Inklusif ini mereka itu mencakup beberapa komponen penting. Yang pertama itu ada akses keuangan, di mana di strategi ini tuh mereka akan meningkatkan akses masyarakat terhadap produk dan juga layanan keuangan yang mudah dijangkau dan juga mudah diakses. Contohnya tuh kayak misal kita sekarang nih mudah banget karena ngeakses layanan keuangan dari handphone gitu, kayak kita transfer bisa, kita bahkan bayar tagihan-tagihan bisa lewat handphone, semuanya bisa lewat handphone. Itu suatu kemudahan dari layanan inklusi keuangan. Terus juga yang kedua adalah literasi keuangan. Nah, setelah kita tadi setelah akses keuangan ini dipermudah, maka tentunya juga harus ada literasi, harus ada sosialisasi dan juga peningkatan pemahaman masyarakat tentang produk dan juga layanan dari jasa keuangan ini, serta juga cara mengelola keuangan dengan baik, karena ini sangat penting teman-teman. Dan yang ketiga itu adalah perlindungan konsumen, karena di zaman digitalisasi ini juga memang kita namanya data-data kita tuh kayak lebih mudah untuk diakses gitu kan, karena semuanya handphone. Jadi perlu adanya peningkatan terhadap data-data dari konsumen. Dan yang keempat adalah infrastruktur keuangan, yaitu ya pasti meningkatkan infrastruktur keuangannya, memperluas jangkauannya dan lain sebagainya. Dan yang kelima adalah regulasi keuangan, yaitu tentunya pemerintah akan meningkatkan peraturan dan juga pengawasan terhadap lembaga keuangan supaya mereka ini lebih transparan, lebih bertanggung jawab juga kepada masyarakat, seperti itu. Oke, jadi karena tadi aku udah menjelaskan nih beberapa teori-teori dan juga penjelasan tentang ruang lingkup inklusi keuangan dan juga tentang strategi nasional keuangan inklusif, mungkin sekarang aku bakalan menampilkan suatu kasus yang dia ini bisa dibilang juga berkaitan dengan inklusi keuangan, tapi lebih tepatnya itu dia adalah kasus yang berkaitannya itu sama salah satu dampak negatif dari keuangan inklusif yang belum tercapai secara optimal di Indonesia ini, yaitu adalah pada pembiayaan UMKM. Nah, berikut adalah berita-beritanya. Bisa teman-teman lihat di sini, ada dari Sido News dan juga ada dari CNN Indonesia, dan juga masih ada banyak link-link berita lainnya. Teman-teman bisa search di Google juga, bahwa banyak sekali kasus-kasus ditemui bahwa para UMKM itu kesulitan dalam hal pengajuan pembiayaan di lembaga-lembaga mikro, atau mungkin lembaga mikronya memang belum menjamah di daerah-daerah mereka, sehingga para UMKM ini tuh mereka lebih milih untuk pinjam di yang lain, seperti di pinjaman online ataupun juga di rentenir, sehingga mereka terlilit banyak hutang. Nah, kenapa aku tertarik buat mengangkat kasus UMKM? Karena kita juga tahu, teman-teman juga tahu, karena sekarang ini tuh UMKM ini memiliki peran yang sangat penting untuk perekonomian Indonesia. Kenapa aku bilang kayak gitu? Karena memang pertumbuhan UMKM itu sekarang juga selalu meningkat, selalu bertambah tiap tahunnya. Di tahun lalu aja tuh UMKM ada jumlahnya sekitar 60 juta lebih gitu, dan sekarang itu udah 80-an juta. Nah, nggak cuma itu, sektor UMKM itu mereka tuh juga menyumbang atau memberikan kontribusi yang sangat besar untuk PDB atau produk domestik bruto dari Indonesia. Pemasukan Indonesia tuh juga banyak yang dari UMKM, yang dimana jadi kita tahu nih bahwa UMKM itu memegang peranan penting loh untuk perekonomian Indonesia. Tapi kenapa mereka nih malah susah untuk mengakses layanan-layanan keuangan di Indonesia ini? Oke, jadi ternyata para UMKM ini tuh mereka bisa
terjerat berbagai banyak pinjaman-pinjaman, berbagai banyak utang, dan akhirnya bangkrut, itu karena memang lembaga keuangan mikro ini belum mewadahi mereka. Nah, kebanyakan UMKM itu kan kalau mengajukan pinjaman itu mereka lebih ke koperasi gitu-gitu kan. Nah, dan koperasi ini dan juga lembaga keuangan mikro lainnya yang lebih berfokus ke pembiayaan itu memang belum memadai untuk seluruh UMKM yang tersedia, karena memang UMKM ini sangat banyak kan teman-teman. Nah, jadinya untuk menjawab tantangan tersebut, untuk menjawab permasalahan tadi, pemerintah itu mengadakan atau meluncurkan nih suatu proyek yang namanya proyek Promise to Impact. Nah, di mana proyek Promise to Impact ini itu tuh mereka berupaya untuk gimana caranya si UMKM itu tuh mereka bisa mudah dalam mendapatkan modal dan juga pemasaran dari produk-produk mereka. Dengan cara apa? Dengan cara digitalisasi. Jadi sebenarnya proyek ini tuh mereka juga berfokus ke pembiayaan dan juga digitalisasi. Nah, mungkin aku juga mau ngasih tahu atau mau spill sedikit tentang proyek dari Promise to Impact ini. Nah, mereka itu berfokus kepada 4 strategi, teman-teman. Yang pertama itu adalah si proyek ini tuh akan mendorong untuk penggunaan teknologi digital untuk meningkatkan produktivitas dan juga skala dari usaha UMKM. Yang kedua, mereka ini mendukung adopsi teknologi digital oleh BPD dan juga BPR. Terus yang ketiga, mereka ini meningkatkan ekosistem yang terikat dengan mata nilai UMKM melalui digitalisasi, perluasan pembeli, dan juga akses yang lebih baik terhadap keuangan. Jadi memang mereka tuh berfokusnya ya tadi ke pembiayaan dan juga akses untuk memasukkan UMKM ini ke digitalisasi. Dan yang keempat adalah fokus mereka itu adalah untuk melibatkan Pemda atau pemerintah daerah untuk mendukung untuk sama-sama beriringan membuat suatu program bersama untuk dalam rangka pemulihan ekonomi yang hal ini tuh disasarkan lebih tepatnya kepada UMKM dan juga penyedia jasa keuangan. Jadi memang program Promise to Impact ini itu tuh memang sengaja dibentuk, dikhususkan sangat-sangat khusus sekali untuk UMKM dan juga penyedia jasa keuangan. Jadi lebih ke hubungan nih gimana caranya si UMKM ini tuh mereka bisa mengakses pembiayaan atau mengajukan pembiayaan dengan mudah, dan juga mereka bisa masuk ke skala digitalisasi karena memang sekarang udah zamannya digitalisasi gitu. Pesan aku buat teman-teman semua adalah ayo kita sama-sama sebagai generasi muda untuk mendukung berbagai program-program pemerintah dalam rangka untuk mencapai keuangan yang inklusif, karena sebenarnya nanti juga yang akan menikmati hasil menikmati segala kemudahan itu juga kita. Jadi dari kita untuk kita. Oke, mungkin sekian yang bisa aku paparkan, yang bisa aku sharing-sharing pada hari ini. Sampai ketemu lagi di pembahasan-pembahasan dari materi-materi selanjutnya. Aku akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.